Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dwi Septi Hazalita dengan NIM 23101009. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan rangkuman materi mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Riau Sujarwani untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Baik, makna strategi itu sendiri apa sih? Di sini saya akan menjelaskan. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strategos yang berarti kepemimpinan militer. Kepemimpinan militer atau strategi dalam konteks awal adalah sesuatu yang dikerjakan para pemimpin militer atau jenderal untuk memenangkan pertempuran. Seorang jenderal harus membuat rencana, keputusan, dan tindakan berdasarkan pemahaman keadaan eksternal dan internal. Menurut William F. Gleig and Lawrence R. Jones tahun 1998, strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan, serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Kesimpulannya, strategi adalah suatu pola untuk membuat rencana dengan mengamati dan memperkirakan keadaan lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, ada apa sih dengan karakteristik manajemen strategik ini? Pertama, manajemen strategik meningkatkan efektivitas organisasional. Kedua, manajemen strategik berorientasikan ke arah jangka panjang. Ketiga, manajemen strategik berkenaan dengan keputusan-keputusan manajemen puncak atau manajemen senior. Lalu yang ketiga, manajemen strategik terdapat pada setiap level organisasi. Keempat, manajemen strategik mensyaratkan pengetahuan yang luas. Lalu apa manfaat manajemen strategik ini? Ada beberapa manfaat manajemen strategi, yaitu yang pertama, memberi arah pencapaian tujuan organisasi. Kedua, mengantisipasi perubahan. Ketiga, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak. Yang kelima, menghindari tumpang tindih kegiatan. Lalu yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Lalu yang kedua, di sini saya akan membahas tentang analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal akan menghasilkan sejumlah informasi tentang kekuatan organisasional, yaitu apakah organisasi bekerja dengan baik. Analisis lingkungan internal juga perlu mengidentifikasi bidang-bidang kelemahan dan menentukan apakah kelemahan-kelemahan tersebut mempunyai makna strategik, serta apakah kelemahan-kelemahan tersebut membuat organisasi menjadi lemah. Lalu ada beberapa faktor-faktor utama analisis lingkungan internal. Yang pertama, objektif atau sasaran. Yang kedua, style atau gaya kepemimpinan. Ketiga, struktur organisasi. Keempat, skill atau keterampilan keahlian. Kelima, strategi. Keenam, staff. Ketujuh, aset nyata. Kedelapan, aset tidak nyata. Kesembilan, keuangan. Kesepuluh, kepercayaan. Kesebelas, budaya. Kedua-belas, nilai. Ketiga-belas, analisis rantai nilai. Dan yang ke-14, analisis sumber daya dan kemampuan. Lalu di sini saya akan menjelaskan materi ketiga tentang perencanaan strategik, visi, dan misi. Pertama, kita akan membahas visi terlebih dahulu. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa mendatang yang bisa dilihat oleh customer, stakeholders, dan employee. Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasikan dan menantang, namun juga sangat berarti sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilakukannya dengan visi.
Pernyataan visi harus mampu menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap pegawai. Yang paling penting, pernyataan visi harus measurable, terukur sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukannya dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak. Lalu visi mengacu pada masa depan dengan beberapa komentar implisit atau eksplisit mengenai orang harus bekerja keras untuk menciptakan masa depan seperti yang diinginkan. Maka, suatu visi yang baik harus mempunyai 3 tujuan penting, yaitu yang pertama, dengan menjelaskan tujuan umum dari perubahan tersebut. Visi dapat menyederhanakan ratusan bahkan ribuan keputusan yang lebih rinci. Menjelaskan arah perubahan adalah penting karena seringkali orang tidak setuju dengan perubahan itu. Bingung atau ingin tahu perubahan yang signifikan benar-benar dibutuhkan. Sebuah visi yang efektif dan strategi-strategi pendukungnya akan membantu memecahkan masalah-masalah ini. Dengan adanya kejelasan mengenai arahan perubahan, ketidakmampuan untuk membuat keputusan akan hilang dengan sendirinya. Visi yang baik bisa membantu menjelaskan kekacauan-kekacauan yang menghabiskan banyak uang dan waktu. Lalu yang kedua, visi akan memotivasi banyak orang melakukan tindakan ke arah yang benar. Sekalipun langkah-langkah awal menyakitkan mereka sendiri, fungsi penting kedua dari visi adalah untuk mempermudah terwujudnya perubahan besar, di mana sebuah visi yang baik mengakui bahwa pengorbanan-pengorbanan memang diperlukan, tetapi juga menjelaskan bahwa pengorbanan-pengorbanan itu akan menghasilkan keuntungan tertentu dan kepuasan yang ada selama ini. Lalu, yang ketiga, visi akan membantu mengkoordinasi tindakan-tindakan banyak orang yang berbeda, bahkan ribuan orang secara cepat dan efisien. Visi membantu menyatukan para individu, dan dengan demikian mengkoordinasikan tindakan orang-orang yang memiliki motivasi secara sangat efisien. Lalu yang kedua, kita akan membahas misi. Misi adalah hal yang berbeda dari visi. Walaupun kedua-duanya bekerja secara bersama-sama, misi itu adalah suatu tujuan yang paling utama dan suatu alasan yang utama kenapa organisasi atau perusahaan tersebut didirikan. Misi mendefinisikan nilai-nilai utama dari suatu organisasi dan alasan mengapa nilai-nilai itu ada. Juga merupakan suatu dasar untuk menciptakan suatu visi, di mana visi merupakan suatu ambisi masa depan, yang dalam cakupan luas, sedang misi adalah suatu alasan mengapa organisasi didirikan. Misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan. Lalu untuk materi selanjutnya kita akan membahas materi untuk menentukan tujuan, goal, dan sasaran objektif. Ada beberapa macam, yaitu tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, tujuan atau goal. Sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Pertama, tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Lalu yang kedua, tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Lalu yang ketiga, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan,
program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Lalu yang kedua, kita akan membahas sasaran atau objektif. Hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Kriterianya yang pertama, spesifik. Yang kedua, terukur dan dapat dinilai atau measurable. Yang ketiga, bisa dicapai atau attainable. Yang keempat, berorientasi pada hasil, result oriented. Yang kelima, dapat dicapai pada kurun waktu tertentu, timely, atau bisa dibilang smart. Lalu yang ketiga, kita akan membahas strategi. Strategi ini adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Lalu, kita akan membahas kebijakan. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Lalu, ada program. Program ini adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintahan ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Lalu untuk materi selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis strategi. Pertama, ada strategi jaringan, kedua ada strategi korporasi, ketiga strategi pertumbuhan atau growth, keempat strategi bertahan atau defensif, kelima strategi kestabilan, yang keenam strategi kombinasi atau combination. Di sini kita akan membahas strategi jaringan. Strategi ini merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lain. Ia merupakan strategi yang berdasarkan kepada konsep win-win solution. Lalu yang kedua ada strategi pertumbuhan. Strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar, strategi penembusan pasar, keempat strategi integrasi vertikal, yang kelima strategi integrasi horizontal. Lalu strategi bertahan atau defensive strategi. Itu ada strategi pemulihan, strategi divestment, lalu ada strategi pembubaran, ada strategi bangkrut, lalu ada strategi tawanan dan strategi penuaian. Kemudian selanjutnya ada strategi stabilisasi, yang terdiri dari strategi kerjasama, strategi kombinasi aneka produk, lalu ada strategi kombinasi aneka bisnis. Kemudian strategi campuran. Baiklah, sekian materi rangkuman saya tentang mata kuliah Manajemen Strategi Sektor Publik. Terlebih terkurang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan mengakhiri video ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.